guys, welcome back di Sobat Rahat Story. Di video kali ini, Mincho bakal bahas sequel lanjutan dari film The Witch 1 The Subversion. Dan, bagi kalian yang belum nonton season satunya, harap ditonton dulu ya guys, biar nantinya kalian mengerti dan enggak pelanga-pelongo. Oke lah, sedikit bocoran The Witch 2 The Other People ini diperankan oleh sepupu Mincho yaitu Shin Si-ah. Sequel kali ini akan berfokus kepada monster pendatang baru yang memiliki kekuatan yang sangat super. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Jayon kecil yang tak sengaja merungkatkan hewan ternak abahnya. Lalu, scene berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Terlihat seorang gadis cantik yang sedang melakukan perjalanan studi tour. Namun tanpa diduga, bus yang ia tumpangi malah menuju ke tempat aneh seperti pertambangan. Setelah itu, kru bus tiba-tiba mengeluarkan gas beracun yang membuat orang-orang di sana rungkat seketika. Kecuali gadis cantik yang ternyata sedang hamil itu. Ia dibawa ke sebuah ruang laboratorium rahasia. Saat tersadar, ia melihat Dr. Beck dan saudari kembarnya yang saat itu terlihat masih muda. Dr. Beck menjelaskan bahwa anak yang dikandung gadis itu ternyata sudah dimodifikasi sehingga nantinya akan memiliki saudari kembar. Setelah itu, scene beralih ke masa sekarang. Lalu terlihat 4 anak muda dari lab Shanghai. Layaknya Jayon, keempat anak muda itu juga memiliki kekuatan super mandraguna. Mereka mulai menyusup ke lab rahasia di Arkman. Mereka membantai semua bocil hasil eksperimen yang berada di sana. Namun tanpa diduga, ternyata ada seorang bocil perempuan yang masih selamat dari insiden pembantaian itu. Dan, untuk pertama kalinya seumur hidup, bocil linglung itu keluar dari laboratorium terkutuk itu. Sama halnya dengan Jayon, ia mengalami masalah pada otaknya. Hal itu membuat bocil yang bernama Girl itu puyeng teka tulungan. Setelah itu, scene beralih pada seorang laki-laki gebetan Mincho yaitu Mr. Zhang. Ia adalah ketua lab di Arkman. Mr. Zhang mendatangi saudari kembar Dr. Beck, yaitu si ketua eksekutif. Mereka membicarakan mengenai pembantaian yang terjadi di Arkman, serta mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. 토우 새끼들을 누가 꺼내줬을까요? 그리고 Setelah itu, scene kembali kepada Girl yang sedang linglung luntang-lantung di jalanan. Lalu dari kejauhan, ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Mobil itu hampir saja menabrak Girl. Di mobil itu berisi para penjahat yang menculik seorang wanita yang bernama Kyung-hee. Karena takut si bocil Girl membocorkan penculikan itu kepada polisi, para penjahat itu langsung membawa Girl pergi. Diketahui bahwa wanita bernama Kyung-hee itu diculik karena terlibat masalah dengan mafia yang berusaha merebut tanahnya. Karena merasa aneh dengan penampilan Girl yang dipenuhi darah, para penculik itu menggaplok kepala Girl. Hal itu tentu saja membuat Girl murka dan langsung amuk-amukan. Kyung-hee yang berhasil selamat dari insiden itu langsung menghubungi pamannya. Saat Kyung-hee hendak pergi, ia merasa kasihan kepada Girl. Dan ia pun mengajak Girl untuk ikut bersamanya. Singkat waktu, Girl dibawa ke rumah si paman. Si paman yang ternyata dokter hewan memeriksa keadaan Girl. Dan alangkah terkejutnya ia melihat banyak peluru yang bersarang di tubuhnya. Si paman mengeluarkan peluru itu satu persatu. Dan lagi-lagi ia kembali dibuat terkejut melihat semua luka di tubuh Girl hilang tak berbekas sedikit pun. Setelah itu, si paman yang merasa ada yang aneh dengan bocah itu menyuruh agar Kyung-hee melapor saja kepada polisi. Namun, Kyung-hee menolak dan memilih akan merawat Girl hingga pulih.
Di sisi lain, terlihat seorang wanita badas bernama Jo-hyun. Jo-hyun adalah seorang agen pemberantas bocil-bocil kematian yang memiliki kekuatan super, yang biasa disebut dengan transhumanis. Jo-hyun juga memiliki kekuatan super dan ilmu rawa rontek yang sakti mandraguna. Setelah itu, Kyung-hae membawa Girl pulang ke rumah. Saat hendak ngawedang malam, adik Kyung-hae yang bernama Daegil membuat si Eteh jengkel. Terjadi adu bacrot di antara mereka berdua. 이 새끼가 너 이 새끼 너 요즘 누나한테 막 개겨 이 새끼야 귀여워. Sedangkan Girl yang baru pertama kali melihat loba barang dahar di hadapannya langsung memukbangnya dengan sangat lahap. Kyung-hae terlihat memperlakukan Girl dengan sangat baik. Kyung-hae juga berterima kasih karena Girl telah menyelamatkannya dari para bajingers itu. Kemudian, Jo-hyun dan rekannya yang bernama John, tapi bukan John still in the house, mendatangi ketua eksekutif. Di sana, mereka diminta untuk mencari keberadaan Girl. Demi mempermudah pencarian, Jo-hyun diberi sebuah alat yang mampu terhubung dengan chip yang dipasang di tubuh Girl. Saat di perjalanan mencari Girl, tiba-tiba mereka diikuti oleh para penagih hutang slot Abah Zeus. Mereka apluk-aplukan di tengah hutan. Dan saat para penagih itu meleng, John dengan mobil hidungnya langsung menubruk mobil si pria itu. Terjadi pergulatan sengit di antara orang-orang pemilik ilmu rawa rontek. Si John dengan sangat mudah mampu membakbuk-bakbuk para penagih hutang itu. Jo-hyun yang mengetahui mereka adalah orang suruhan Mr. Jang berkata bahwa, "Heh, cik atuh maneh suruh bos maneh ketemu sama gue." Dan setelah itu, Jo-hyun dan si John pun kembali melakukan perjalanan. Lalu tiba-tiba alat canggih itu mendeteksi sinyal keberadaan Girl. Di sisi lain, Girl yang sedang ngahuleng tiba-tiba kembali puyeng. Samar-samar ia mendengar suara sang ibu yang memanggil-manggil namanya. Sedangkan Kyung-hae sedang bersiap menghadapi Yongdo dan antek-anteknya. Yongdo adalah si mafia tanah yang telah membunuh ayah Kyung-hae. Di sini, Yongdo ingin mengambil paksa tanah ayah Kyung-hae. Kyung-hae yang gak terima tanahnya mau dirampas paksa, menodongkan senjata FF tak berdamage-nya itu. Daegil yang gak terima kakaknya disakiti, berusaha membantu. Tapi sialnya, ia malah kena bakbuk anak buahnya si bebenget Yongdo. Saat mereka sudah ripuh, tiba-tiba mereka semua melihat Girl yang sedang ngajublek di atap rumah. Dan dengan edunya, Girl pun langsung terjun ke handap begitu saja. Dengan tatapan bak psikopat, Girl langsung ngadupak penjahat itu hanya dengan satu kaki. Dengan ilmu super yang ia miliki, Girl mampu dengan mudah memberantas para bajingers itu. Saat hendak membakbuk Yongdo, tiba-tiba Kyung-hae mencegahnya. Ia malah mengusir Yongdo begitu saja. Akibat kejadian itu, Daegil jadi tahu bahwa Girl memiliki ilmu sakti mandraguna. Daegil jadi memiliki ide untuk memviralkan Girl si pemilik ilmu debus. Hal itu biar bisa FYP tai kotok dan banyak endorse-nya. Di tempat yang berbeda, terlihat Jo-hyun dan Mr. Jang yang sedang ngarumpi di tengah kuburan. Di sini, Mr. Jang memberitahu Jo-hyun bahwa si monster Ko Jaeon telah menghancurkan lab rahasia di Bangkok dan memporak-porandakan lab rahasia Shanghai. Hal itu tentu saja membuat semua boneka eksperimen alias manusia super yang berada di lab tersebut menghilang. Mr. Jang mencurigai bahwa Jaeonlah dalang di balik pembantaian di Akmen. Setelah mendengar bacrotan Mr. Jang, Jaehyun pun pergi begitu saja. Setelah itu, scene beralih pada si paman. Tiba-tiba, ia didatangi oleh Yongdo dan antek-anteknya. Di sini, Yongdo menanyakan mengenai Girl si wanita super. Karena si paman kebanyakan ngeles, Yongdo pun tega memotong tangan si paman.
Di sisi lain, Kyung-hae dan Dae-gil mengajak Girl pergi ke mall. Karena Girl nggak pernah jajablok makanan enak, dengan teboga kaisinnya, Girl menghabiskan semua makanan tester yang berada di mall. 손이 뜨거워요. 천천히 드세요. Hal itu tentu saja membuat Dae-gil malu dan langsung memarahi Girl. Kyung-hae yang tadi mendapat telepon dari si paman langsung bergegas menemuinya. Kemudian si paman berkata bahwa Kyung-hae harus menjauh dari si Girl. Karena si paman merasa Girl adalah orang yang sangat berbahaya. Ia juga memberi saran agar Kyung-hae menyerah saja pada Yongdo. Saat Kyung-hae hendak pulang, tiba-tiba ia dicegah oleh Jo-hyun. Di sini, Jo-hyun memberitahu Kyung-hae bahwa Girl adalah monster yang sangat berbahaya. Jo-hyun meminta bantuan Kyung-hae untuk menangkap Girl. Sedangkan di sisi lain, si bebanget Yongdo tiba-tiba didatangi oleh para pemuda Shanghai yang kita lihat di awal scene tadi. Yongdo terlihat sawan melihat para antek-anteknya dibantai oleh mereka. Tujuan para pemuda Shanghai itu tentu saja untuk mencari keberadaan Girl. Mereka menawarkan serum kekuatan super jika Yongdo mau memberitahu di mana keberadaan Girl. Dan tentu saja Yongdo setuju dengan tawaran itu. Singkat waktu, Kyung-hae, Dae-gil, dan Girl sampai di rumah. Karena akan ada festival kembang api, Dae-gil ingin mengajak Girl untuk melihatnya di luar. Kyung-hae yang merasa yakin bahwa Girl tidak akan menyakiti keluarganya, menjadi tidak tega untuk menyerahkannya kepada Ja-hyun. Kemudian, Kyung-hae malah menyuruh Girl dan Dae-gil untuk pergi kabur sejauh mungkin. Lalu, Girl menyadari adanya ancaman dari kejauhan. Di sana terlihat ada Jaehyun dan antek-anteknya yang siap menyerang dengan rudal bazooka. Dan di saat yang bersamaan, Yongdo datang bersama 4 pemuda Shanghai. Sedangkan di atap, Dae-gil menyuruh Girl untuk kabur sendiri, karena ia akan membantu Kyung-hae untuk menghadapi Yongdo. 뒤져 그냥. Kali ini, Yongdo benar-benar menembak Kyung-hae. Dan di saat yang bersamaan, Jo-hyun meluncurkan bazooka-nya ke arah Girl. Hal itu membuat salah satu pemuda Shanghai mencari siapa yang meluncurkan bazooka itu. Oh ya guys, karena para pemuda Shanghai tidak memiliki nama, maka kita sebut saja mereka dengan sebutan Dugong 1, 2, 3, dan 4. Terjadi pergulatan epik di antara Dugong 1 dan anak buah Jaehyun. Dan karena mereka adalah makhluk transhumanis yang memiliki ilmu rawa rontek, meskipun terluka parah, mereka tidak akan mokat kecuali otak mereka digeprek alias dihancurkan. Lalu, Yongdo yang ingin menembak Dae-gil tiba-tiba digagalkan oleh Jaehyun. Si Dugong 2 yang merasa sakti mandraguna menunjukkan ilmu sihirnya. Ia mengendalikan kayu-kayu untuk merungkatkan para anak buah Yongdo. Lagi-lagi terjadi pergulatan di antara manusia pemilik ilmu rawa rontek. Lalu, saat Jo-hyun menyuruh Dae-gil untuk lari, tiba-tiba si bebenget Yongdo menembak Dae-gil. Namun untungnya, Jo-hyun berhasil melindunginya. Namun tanpa disadar, ternyata Dae-gil terkena tembakan dari arah depan oleh si Dugong. Sedangkan Girl yang baru bangkit dari pingsan teringat akan kebersamaannya dengan Kyung-hae dan Dae-gil. Lalu tiba-tiba, ia malah bertemu dengan si Dugong 1 di hutan. Girl yang udah sangat murka, mampu dengan mudah mencogok kepala si Dugong hingga puyeng. Di lain sisi, pergulatan masih terus berlangsung. Para Dugong yang mainnya keroyokan membuat Jaehyun sedikit haliwu. Si Dugong itu berhasil membacok-bacok punggung Jaehyun. Dan saat hendak memfatality Jaehyun, untungnya si John yang sudah haliwu pun berhasil menggagalkannya. Lalu tiba-tiba, Girl datang dengan menyeret si Dugong 1 yang sudah rungkad. Girl yang melihat Dae-gil dan Kyung-hae sudah rungkad, langsung amuk-amukan.
Hanya dengan tatapan kopetnya, ia mampu menghancurkan salah satu lengan dari si dugong pria. Dengan kekuatan yang luar biasa, Girl mampu menghajar para dugong itu. Girl yang udah sangat murka mampu menghentikan waktu dan benda-benda yang berada di sekitarnya. Dan akhirnya, si dugong pria pun akhirnya rungkat dengan tubuh yang ngebuciat. Kini tersisa satu dugong lagi yang masih selamat. Lalu tiba-tiba, Jayon si monster di sequel 1 datang. Si dugong yang ternyata orang suruhan Jayon merasa atuh karena ia pikir Jayon datang untuk membantunya. Namun ternyata Jayon malah merungkatkan si dugong itu. Dan di sini diketahui fakta bahwa ternyata Jayonlah yang menyuruh para dugong itu untuk membantai lab rahasia di Arkman. Hal itu sengaja Jayon lakukan untuk membebaskan Girl yang ternyata adik kembarnya. Namun, tanpa sepengetahuan Jayon, para dugong itu malah berniat ingin membunuh adiknya itu. Dengan naluri persaudaraannya, Jayon mengajak Girl untuk pergi mencari ibu mereka yang sepertinya membutuhkan bantuan. Namun, sebelum mereka pergi, Girl berkata bahwa ia ingin menyelamatkan Kyung-hee dan Dae-gil. Lalu, Jayon memberikan serum super yang mampu merubah manusia menjadi monster seperti mereka. Karena serum itu hanya ada satu, dalam artian, Girl hanya mampu menyelamatkan salah satu dari mereka. Kemudian, Jayon terlihat menyuntikkan sesuatu ke tubuh Girl. Dan mereka pun akhirnya pergi. Di sisi lain, ketua sudah menyadari bahwa Jayon dan Girl akhirnya bertemu. Dan, cepat atau lambat, mereka akan segera menemui ibunya. Di sini, Shin memperlihatkan ketua dengan seorang wanita asing yang sangat misterius. Dan, film pun diakhiri dengan John dan Jo-hyun yang baru saja sadar dari pingsannya. Jo-hyun berusaha menghubungi Mr. Jang untuk meminta bantuan. Namun tanpa diduga, Mr. Jang sudah berada di atas genteng bersama antek-anteknya. Di sini, Jo-hyun meminta bantuan Mr. Jang untuk menangkap Girl dan Jayon si penyihir mematikan. Dan film pun habis. Oke guys, gimana ceritanya? Ending yang sangat menggantungkan, bukan? Dan sepertinya bakal ada lanjutan alias sequel ketiga dari film The Witch ini. Kapan sih, Min? Entahlah, hanya pas sutradara yang nyaho. Oke deh, gua Mincu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.